kepada calon rektor nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktunya juga sama, adalah 10 menit. Silakan digunakan dan waktu akan dihitung mundur setelah Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, para guru besar, Sivitas Akademika, dan hadirin yang saya hormati dan banggakan. Izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai konsep 7 langkah Universitas Indonesia menuju area knowledge economy. Slide. Ya. Kita tahu bahwa universitas sebagai inkubator ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga sebagai pusat peradaban sangat erat terkait dengan konsep knowledge based economy. Karena itu kami mencoba menuliskan visi Universitas Indonesia adalah membangun Universitas Indonesia menjadi area knowledge economy melalui entrepreneurial university. 3 misi yang kami tetapkan. Yang pertama adalah di bidang riset dan inovasi, yang kedua adalah di bidang akademik dan kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah di bidang kewirausahaan dan kolaborasi. UI sebagai guru bangsa, UI adalah inspirasi Indonesia, inspiring, empowering society. Sebagai langkah pertama untuk menuju visi kita bersama, community leadership adalah flagship UI untuk membuktikan diri bahwa UI mengabdikan pada masyarakat. Kita punya Urban Development Program, wahana yang sangat baik untuk kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam pengabdian masyarakat. KKN menjadi wajib untuk seluruh mahasiswa S1. Kita punya Green Metric Campus yang harus segera ditularkan ke seluruh masyarakat sebagai bukti bahwa UI menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Academic Health System, Rumah Sakit UI merupakan etalase kolaborasi antara rumpun ilmu kesehatan, sains teknologi, sosial humaniora dalam membangun kesehatan Indonesia. Langkah yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah employee engagement. Bagaimana employee engagement sangat penting terkait dengan diwujudkannya visi sebuah corporate. Hal yang paling sederhana, mulai dari memfasilitasi fakulti and staff lounge di setiap fakultas maupun di universitas. Kita punya UI Connect aplikasi. Sangat besar, sangat penting bagaimana UI juga mengkoneksikan diri dengan para alumni. Remunerasi berbasis kelas jabatan dan kinerja tentu harus segera kita implementasikan. Dan program UI Mendengar, belusukan mulai dari rektorat dan juga senior officer meeting yang lokasinya bergantian di seluruh fakultas dan sekolah yang ada di UI. Yang ketiga adalah Faculty Development and Empowerment. Bagaimana standarisasi, kompetensi, dan kelas jabatan, baik struktural maupun fungsional menjadi sangat penting. Jenjang karir untuk dosen, untuk peneliti, untuk tendik, hal yang harus sangat kita perhatikan. Saya adalah pegawai UI yang alhamdulillah bisa mencapai guru besar dan bisa menjadi calon rektor Universitas Indonesia. Power UI sebagai sebuah sarana training, baik mulai tingkat basic, intermediate, maupun advance. Dan banyak lagi program-program terkait transformasi budaya, customer care, dan excellent services, diikuti dengan champion di seluruh lini Universitas Indonesia. Yang keempat, kita bisa lihat struktur dari sumber daya manusia sebelumnya. Struktur dari sumber daya manusia UI, faculty to student ratio 1:10, 1:11. Problem yang kita hadapi adalah 20% tenaga struktural masih merupakan dosen. Sehingga pekerjaan rumah terbesar bagi kita, bagaimana kita membangun tendik supaya bisa menduduki jabatan struktural sampai level direktur, sekaligus juga memberdayakan mereka yang jumlahnya ada 2.600, 450 PKWT, termasuk jenjang pendidikan yang masih belum begitu memadai. Langkah yang keempat adalah birokrasi cerdas dan manajemen yang memfasilitasi.
deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi. Fokus kita adalah memperbarui statuta UI di PP 68 2013 dan Peraturan MWA nomor 4 2015 tentang ART UI. Yang harus kita perjuangkan adalah otonomi dan block grant PTNBH. Sistem yang terintegrasi saya kira suatu keharusan. Bagaimana Direktorat Sains Teknologi dan Informasi juga sekaligus menjadi kantor pusat Big Data Management. Kita punya kantor pusat kolaborasi yang nanti melakukan sinergi dan sinkronisasi antara BLLH, DKS, dan DPPU. Dan juga DIB akan bertransformasi menjadi teknologi transfer office dan licensing yang menjembatani komunikasi antara peneliti dan industri. Langkah yang kelima adalah optimalisasi dan diversifikasi sumber keuangan. Kita tahu motor sumber keuangan kita saat ini adalah dana BP. Dan dana non-BP ini yang harus kita genjot. Baik sifatnya berasal dari unit knowledge base, service base maupun asset base. Di UI ada 58 UKK PPM. 37 diantaranya fleksibilitas penuh. Kita punya UKK yang non-PT, punya PT, dan juga punya UI Korpora yang baru saja dibentuk. Tugas kita bagaimana menggandakan dana non-BP yang 875 miliar dalam 1 tahun menjadi 1,7 T dengan mengaktifasi semua sumber daya yang kita miliki sekaligus mengelola riset grant internasional dan membentuk unit pengelola dana abadi yang profesional. Slide. Kita bisa lihat saat ini baru sekitar 5% pemanfaatan aset yang menjadi sumber dana non-BP. Slide. Langkah yang keenam, ini yang paling penting, bahwa semua sivitas akademika UI harus sehat secara jiwa, raga, maupun ideologis. Termasuk mahasiswa, komponen terbesar dengan 45.000 student body. UI Life Project dan Pusat Studi Pancasila akan mengawal pengembangan karakter mahasiswa, akan mengawal pengembangan wawasan kebangsaan dan wawasan kebinekaan Tunggal Ika bagi para calon penerus bangsa. Kesiapan fakulti sangat penting untuk mendidik soft skill student-student kita. Bahwa dosen is not lecture. Fakulti adalah coach, adalah mentor yang selalu harus menginspirasi, nurturing dan empowering student. Dan pembukaan program studi juga menjadi sangat penting bahwa UI harus membuka program studi yang demanding sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita di era digital, e-commerce, digital health mungkin merupakan salah satu program studi yang sangat penting. Dan terakhir, pengembangan pusat riset dan UI Science Technopark. Sebagai knowledge economy region, saya kira inilah tulang punggung Universitas Indonesia saat ini dan di masa yang datang. Bahwa UI adalah pusat, bahwa UI adalah inkubator ilmu pengetahuan teknologi dan peradaban yang siap mengaplikasikan semua potensi yang dimilikinya bagi bangsa dan negara. Kita punya embrio yang luar biasa sebagai bekal Science Technopark. Kita punya pusat riset di bidang kesehatan, energi, maritim, pusat studi Pancasila, dengan Sisnas Iptek, Undang-Undang 11 2019. Jelas sekali bahwa Iptek melandasi pembangunan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Dan ke depan, di dalam Science Technopark ini, kolaborasi lintas disiplin ilmu baik nasional maupun internasional akan meningkatkan peringkat UI karena akan datang international student, akan datang international faculty, sekaligus akan menghasilkan riset-riset yang berkualitas sehingga dipublish di high impact journal. Kita memiliki jurnal-jurnal, publikasi-publikasi yang high impact sehingga meningkatkan indeks citasi kita. Science Technopark bukan hanya menghasilkan paten, tetapi juga produk, service, dan public policy yang sangat penting. Dengan 7 langkah yang kita ayunkan bersama, insya Allah Universitas Indonesia akan dapat mewujudkan visinya menjadi area knowledge economy melalui Entrepreneurial University, UI untuk Indonesia, UI Inspirasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.